Pak Guru share dulu ya. Ini anak-anak, apa itu penaksiran pecahan? Kita lihat sama-sama. Menaksir itu berarti memperkirakan ya anak-anak ya. Penaksiran hasil operasi hitung itu dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Penaksiran ditulis, nah ini tandanya seperti ini anak-anak ya. Tandanya seperti sama dengan tapi lengkuk ada lekuannya. Nah, sekarang masuk ke penaksiran hasil operasi hitung, pecahan biasa dan pecahan campuran. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran itu dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekatnya. Setelah itu baru ditambah dan dikurangi, dikali atau dibagi. Contohnya nih anak-anak, perhatikan. 3/2/10 ditambah 5/7/9. Penaksirannya jadinya seperti apa? Perhatikan, pahami supaya kalian paham. Simak. 6/4/5 dikurang 1/4/15. Penaksirannya seperti apa? Ini ada lagi 29/12 dikali 4/1/7. Jadi ada 3. Keempatnya pembagian ya. Ini satu-satu contoh nih. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. 10 dibagi 1/5. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Nah, lihat di sini aja anak-anak, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Pak Guru kasih contoh soalnya aja yang mudah. Apa kok kasih contoh soal? Pak Guru kasih lihat videonya ya Nana ya. Videonya itu supaya kalian bisa memahami itu seperti apa. Kita lihat. Dengar nggak, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak? Setelah kita belajar pembulatan pecahan, baik pecahan campuran, desimal ataupun persen, pada video ini kita akan belajar tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Yang mana pada video ini kita nanti akan membahas tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran, dan juga penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita belajar menaksir,
Tahu nggak apa itu menaksir? Menaksir adalah memperkirakan. Sekali lagi, bahwa menaksir adalah memperkirakan. Tujuannya untuk mempermudah menghitung dari hasil suatu operasi hitung bilangan. Nah, hasil dari penaksiran ini hanyalah sebatas memperkirakan hasilnya saja, bukan hasil yang sebenarnya, namun mendekati hasil sebenarnya. Untuk contoh misalnya, taksirlah hasil operasi hitung dari pecahan-pecahan berikut. Untuk mengerjakan soal nomor 1, caranya yaitu kita bulatkan pecahan-pecahan ini. Sekali lagi, kita bulatkan pecahan-pecahan ini. Caranya yaitu yang pertama kita kalikan pembilang ini dengan 2. Di sini pembilangnya adalah 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kita bandingkan 8 ini dengan 5. Jika lebih besar yang atas, kita bulatkan menjadi 1. Jika nanti yang lebih besar yang bawah, kita bulatkan jadi 0. Nah, kita lihat di sini 8 dengan 5 itu lebih besar yang 8. Berarti lebih besar yang atas. Maka kita bulatkan jadi 1. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 2 yaitu 3. Nah, kemudian ini operasi hitungnya ini adalah penjumlahan ditambah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bulatkan yang pecahan yang kedua ini, 3 1/4. Caranya sama, kita kalikan pembilangnya dengan 2. 1 kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian kita bandingkan 2 ini dengan 4. Lebih besar 4. Jika lebih besar yang bawah, berarti dibulatkan ke 0. Berarti kita tambahkan 0. 0 ditambah 3 hasilnya tetap 3. Jadi taksiran dari 2 4/5 ditambah 3 1/4 kira-kira adalah 3 ditambah 3 hasilnya 6. Pusing nggak? Nggak ngerti. Pusing, Pak. Pusing, Pak. Enggak, Ya. Pak. Enggak. Kalau aku enggak. Sabar. Kita lihat lagi yang ini coba. Bentar. Yang channel seperti biasanya itu mana? Coba tunggu dulu. Oh, Tapi Pak, itu cara pembulatannya enggak sama kayak yang pas itu. iya, makanya itu. Tak guru cara yang paling mudah dipahami ya. Nah, yang ini gampang atau susah dulu. Yang penting itu yang paham, yang mudah dipahami aja dulu ya nanti. Selama campaign ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk Nah, hanya iklannya, Nana. Kan. Nih, kita lihat yang ini lebih mudah apa enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang
Cara menaksir hasil operasi hitung pecahan campuran, baik yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagiannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Yang pertama akan kita cari itu taksiran operasi hitung penjumlahan pecahan campuran. Kita ambil angka misalnya 3/4 ditambah dengan 4/1/5. Nah, perhatikan langkah-langkah untuk mencari hasil taksirannya. Caranya gampang sekali. Perhatikan angka yang di atas ini atau angka pembilang. Angka pembilang di sini rumusnya itu selalu dikalikan dengan 2. Ini rumusnya. Oke, 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, mana besar angka di atas dengan angka di bawah? Ternyata besar angka yang di atas. Kalau besar angka yang di atas, maka angka di depan sini itu ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Lalu ditambah, perhatikan lagi, angka bagian pembilangnya sini, rumusnya itu selalu dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Mana besar angka di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar angka yang di bawah. Kalau besar angka yang di bawah, maka angka depan sini itu ditambahkan dengan 0. 4 tambah 0 hasilnya 4. Maka jawaban taksirannya itu adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, ini dia jawaban. Paham nggak? Sama aja yang tadi, Pak. Hah? Paham. Ya makanya Paham. itu Pak Guru jelaskan lagi nih anak-anak. Jadi kita lihat begini, untuk mentaksir itu yang kalian lihat tuh pembilangnya dulu. Pembilang ini yang per ini ya, 3/4 ini pembilang dan penyebut. Kalian lihat yang pecahannya, yang di atas ini selalu dikali 2. Kalau ditaksir ya anak-anak ya. Paham? Nih, ini 3/4 ini kan 3-nya dikali 2. 1/5 ini juga 1-nya dikali 2. Paham? Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Paham. Nah, terus perhatikan anak-anak. 3 dikali 2 itu adalah hasilnya 6. Ya toh? 6. Nah, jadi kalau ini dikali 6 kan berarti ini 6/4. 6/4. Lihat lagi. 6/4 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalau pembilang itu lebih besar daripada penyebut, itu harus ditambah 1. Depan ini, angka depan ini harus ditambah 1. Kalau pembilangnya lebih lebih besar. Nah, lihat. Karena kalau yang ini, yang sebelahnya nih, 1/5. 1/5, 1 pembilangnya ini harus dikali 2 juga dulu. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka di sini ditambahkan 0. Kalau dia pembilangnya lebih kecil dari penyebut itu ditambah 0. Kalau pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut ditambah 1. Sampai di sini paham nggak? Paham. Paham ya? Paham. Nah, jadi dilihat ini. Ini kan di sini 4 ya toh, 1 tambah 4. Nah, di sini 4 tambah 0 sama dengan 4. Ditaksirnya jadi 8. 3/4 ditambah 4 1/5 itu ditaksirnya menjadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Lanjut ya, supaya kalian lebih paham. Sekarang yang pengurangan anak-anak. Soal yang pertama yaitu tentang taksiran hasil operasi hitung penjumlahan pecahan campuran. Lanjut,
sekarang kita akan masuk ke taksiran hasil operasi hitung pengurangan pecahan campuran. Nah, ini yang pengurangan. Kita ambil angka misalnya 7, 2/3 dikurangkan dengan 2/1/4 sama dengan, kuncinya ada di bagian pembilang atau angka di atas ini. Rumusnya selalu dikali 2. 2 nah, kali ini 2 harus sama selalu dengan dikali 2 ya, Nak ya. Mana besar angka di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar yang di atas. Kalau besar yang di atas, maka angka depan sini itu ditambah 1. 1, karena 7 dia tambah 1 bilangnya hasilnya lebih besar dari 8. Lalu dikurang. Perhatikan angka di atas ini 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Mana besar angka di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar angka yang di bawah. Kalau besar yang di bawah, maka angka depan sini ditambah 0. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Maka jawaban taksiran untuk contoh soal yang nomor 2 ini 8 dikurang 2 sama dengan 6. Oke, itu dia jawaban untuk taksiran hasil operasi hitung pengurangan pecahan. Paham? Paham. Paham ya? Kita lanjut sekarang. Campuran. Bagaimana? Jadi tinggal di Gampang bukan? Sangat gampang Ya. dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal penaksiran hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan campuran. Perhatikan akan dibilangkannya. Perhatikan dulu. Itu sponsor. Tunggu bentar. Iklan. 1/5 dikalikan dengan 3, 2/3. Oke, kuncinya ada di bagian atas ini. Selalu dikali dengan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Oke, kita hapus lebih dahulu. Itu hasilnya 2. Mana besar angka di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar angka yang di bawah. Kalau besar yang di bawah, maka angka depan sini ditambah 0. 2 tambah 0 hasilnya 2. Ini ditambah 0 karena pembilangnya lebih kecil. Angka di atas ini selalu dikali 2. Itu rumusnya. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, mana besar angka yang di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar angka yang di atas. Kalau besar angka yang di atas, maka angka depan sini itu ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka sini 2 dikalikan dengan 4. Berapa nih 2 kali 4? Itu jawabannya adalah 8. Oke, terakhir. Biar kalian benar-benar paham, kita masuk ke taksiran hasil operasi hitung pembagian pecahan campuran. Sekarang pembagian ya. Soalnya sebagai berikut. 7, 3/5 dibagi 2, 1/4. Ingat sekali lagi, kuncinya itu ada di bagian atas ini. Bagian pembilang sini. Selalu dikalikan dengan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Mana besar angka yang di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar angka yang di atas. Kalau besar yang di atas, maka angka depan sini ditambah 1. 7 tambah 1 hasilnya 8. Lalu dibagi. Angka di atas selalu dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Mana besar angka yang di atas dengan angka yang di bawah? Ternyata besar angka yang di bawah. Kalau besar yang di bawah, maka angka depan sini ditambah 0. 2 tambah 0 hasilnya 2. Maka jawaban akhirnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami tentang cara penaksiran hasil operasi hitung pecahan campuran, baik pada bentuk penjumlahan,
pengurangan, perkalian, serta pembagian. Semoga videonya bermanfaat. Dan bagi adik-adik ataupun rekan-rekan, Gimana anak-anak? Dari contoh ini tadi udah paham belum? Paham. Pak, jadi habis dibulati tinggal dibagi kali kurang tambah ya, Pak. Iya, jadi begitu ya. Kalau dia pembilang, yang namanya pembilang dalam pecahan itu, yang namanya pembilang itu yang di atas ya Nana ya, misalnya 2/4. Jadi yang disebut dengan pembilang itu yang duanya, penyebut itu yang 4. Nah, di atas yang 2 itu harus selalu dikali dengan 2 kalau ditaksirkan. Nah, kalau nanti hasil perkalian itu lebih besar pembilang daripada penyebut, itu berarti harus ditambahkan berapa tadi kalau lebih besar? Tambah apa? Kok diam? Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ditambah berapa? 1. Kalau lebih kecil, 0. kebalik enggak? Paham, Pak. Hah? Paham. Kebalik loh, Nak. Yang ditambah 0 itu jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Kalau penyebutnya itu dikali itu jadi lebih besar, maka ditambahkan 1. Ya. Kita lanjutkan. Kita emang bilang kayak gitu, Pak. Ya. Kenapa? Itu bisa pakai garis bilangan nggak sih? Kita lihat dulu. Kita tunggu dulu. Sabar, Pak Guru. Ini kenapa laptop Pak Guru? Tunggu sebentar. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kan tadi ada soalnya juga nih. Ini contoh tadi ya, Nak ya. Yang soalnya. Nah, sekarang lihat penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan kesatuan atau pembulatan terdekat terlebih dahulu. Sama. Nih, perhatikan nih. Seperti ini ya. Ini aja contohnya. Oh, ada 3 nih nanti, sahabat. Ini ada contohnya. Nah, kita akan lihat juga videonya, nah. Videonya, sungguh sabar dulu. Kalian cukup sabar dulu. Pak Guru carikan yang lebih mudah lagi. Nah, karena aku selalu minum ice plus dan makan ini. Mana, Pak? Gimana? Mana? Kok nggak ada gambarnya, Pak? Ini baru Pak Guru share. Perhatikan. menaksir hasil hitung pecahan desimal, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya.
Namun sebelum itu, kami terlebih dahulu akan memberikan sedikit pengantar untuk mempermudah kita dalam menjawab soal-soal kita kali ini. Oke, perhatikan. Jika angka di belakang tanda koma ada angka 5 atau angka 6, angka 7, 8, atau 9, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas, atau angka di depan koma ditambah 1. Ini perlu kalian ingat. Ingat sekali lagi, kalau ada angka di belakang koma, angka 5, 6, 7, 8, atau 9, maka angka tersebut dibulatkan ke atas, atau angka yang di depan komanya itu ditambah 1. Lalu, kalau angka di belakang koma ada angka 1, 2, 3, atau 4, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah, atau angka di depan tanda koma ditambah 0. Ini perlu kalian ingat. Oke, biar. Nah, dari penjelasan ini kalian paham nggak? Paham. Paham. Jadi kalau dia itu lebih 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Misalnya nih, Pak Guru contohkan yang paling gampang. Misalnya 30,7. Nah, kalau 30,7 itu dibulatkan ke atas kan berarti ditambah 1 nih. Berarti menjadi 30, berapa? Kalau 30,7 itu artinya pembulatannya jadi 31 anak-anak. Kalau ada soal 30,75 itu baru menjadi 30,8. Bingung? Paham apa bingung? Lumayan bingung. Kemarin udah dibahas loh. Lanjut aja, kita lihat aja dulu. Lebih paham, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil Soalnya soal yang begini. pertama. Hitunglah taksiran hasil hitung pecahan desimal berikut. Yang pertama untuk penjumlahan. 2,8 ditambah 6,2. Oke, perhatikan. Perhatikan angka di belakang koma 2,8, itu ada angka 8. Ingat sekali lagi, kalau angka 8 yang di belakang koma, maka dia dibulatkan ke atas atau angka di depan tanda koma ditambah 1. Nah, perhatikan angka di depan tanda koma itu ada angka 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Lanjut ditambah 6,2. Angka di belakang koma itu ada angka 2. Kalau angka 2 yang di belakang, maka dia dibulatkan ke bawah atau angka di depan tanda koma ditambah 0. 6 ditambah 0 hasilnya 6. Maka jawabannya itu adalah 3 tambah 6 sama dengan 9. Oke, ini dia jawaban untuk soal yang pertama. Dari soal pertama ini, kalian udah paham atau masih bingung? Paham. Ini jadi 3, yang ini ya. Ini jadi 3, 8 ini 2,8 ini jadi 3 karena 8 kan lebih dari 5 kan ya. Maka dibulatkan ke atas ditambahkan 1 di depannya sini. Ini tetap jadi 6 karena 2 ini kan kurang dari 5. Maka dia ditambahkan 0. Paham ya? Pak, Ya? itu pembulatan kesatuan ya, Pak? Iya. Itu satuan. Oke, lanjut ya. Perhatikan lagi. Lanjut masih tentang taksiran hitung penjumlahan pecahan desimal. Kita ambil angka misalnya 9,2 ditambah dengan 3,7 sama dengan.
perhatikan angka di belakang koma. Di sini ada angka 2. Ingat, kalau angka 2, maka dia dibulatkan ke bawah. Atau angka di depan tanda koma ditambah 0. 9 ditambah 0 hasilnya 9. Lalu ditambah 3,7. Angka di belakang koma ada angka 7. Kalau angka di belakang koma angka 7, maka dia dibulatkan ke atas. Atau angka di depan komanya ini, angka 3, itu dia ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka jawaban untuk contoh soal nomor 2, 9 ditambah 4 hasilnya 13. Nah, ini dia jawaban ataupun contoh soal untuk cara penaksiran hasil hitung penjumlahan pecahan desimal. Kita gas, tambah bas, eksekusi. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya tentang cara menaksir hasil hitung pengurangan lagi. Tentang pecahan desimal. Pengurangan ya. Kita ambil contoh soal misalnya 4,6 dikurang dengan 3,4. Sekali lagi perhatikan angka di belakang tanda koma. Ini ada angka 6. Kalau angka 6 yang di belakang koma, maka dia dibulatkan ke atas. Atau angka di depan tanda koma, perhatikan. Ini angka belakang koma, ini di depan koma. Oke? Kalau angka 6 yang di belakang koma, maka dia dibulatkan ke atas. Atau angka di depan tanda koma ditambah 1. Maka kalau 4 ditambah 1 hasilnya 5. Lalu dikurang 3,4. Angka di belakang komanya ada angka 4. Kalau angka di belakang koma angka 4, maka dia dibulatkan ke bawah. Atau angka yang di depan tanda koma ini itu ditambah 0. 3 tambah 0 hasilnya 3. Maka hasilnya 5 kurang 3, jawabannya adalah 2. Oke? Itu dia jawabannya. Lanjut lagi biar lebih paham. Yang pengurangan bingung apa enggak? Gampang ya, gampang ya. Gampang ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Tentang pengurangan pecahan desimal. Kita ambil angka misalnya 7,3 dikurang 5,5. Perhatikan angka di belakang koma ada angka 3. Kalau angka 3 yang di belakang koma, maka dia dibulatkan ke bawah. Atau angka yang di depan tanda koma ini, itu ditambah 0. 7 tambah 0 hasilnya 7. Lalu dikurang 5,5. Angka di belakang koma ada angka 5. Kalau di belakang koma ada angka 5, maka dia dibulatkan ke atas. Atau angka di depan koma ini, itu kita tambahkan dengan 1. 5 tambah 1 hasilnya 6, maka 7 kurang 6 sama dengan 1. Oke, ini dia contoh soal untuk taksiran hasil hitung pengurangan pecahan desimal. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal penaksiran hasil hitung perkalian pecahan desimal. Sekarang ke perkalian ya. Kita ambil angka misalnya 3,6 dikali 2,1 sama dengan. Perhatikan angka di belakang koma di sini ada angka 6. Kalau ada angka 6 yang di belakang koma, maka itu artinya dia dibulatkan ke atas. Atau angka yang di depan tanda koma ini itu dia ditambah 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Lalu dikali 2,1. Perhatikan angka di belakang koma ada angka 1. Maka itu artinya dia dibulatkan ke bawah. Atau angka depannya ini itu ditambahkan dengan angka 0. 2 tambah 0 hasilnya 2. Maka 4 kali 2 hasilnya 8. Oke? Itu dia jawabannya. Lanjut lagi biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya, masih tentang taksiran hasil hitung perkalian pecahan desimal. Kita ambil angka misalnya 5
dikali dengan 6,2 sama dengan. Perhatikan angka di belakang koma ada angka 4. Kalau angka 4 itu artinya dia dibulatkan ke bawah. Atau angka di depan tanda koma ini itu ditambah 0. 5 tambah 0 hasilnya 5. Lalu dikali 6,2. Di belakang koma ada angka 2. Kalau angka 2 itu dia dibulatkan ke bawah. Atau angka depannya ini ditambah dengan 0. 6 tambah 0 hasilnya 6. Maka jawabannya 5 kali 6 itu sama dengan 30. Oke? Terakhir, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal penaksiran hasil hitung pembagian pecahan desimal. Kita ambil angka, misalnya 8,9 dibagi dengan 3,4 sama dengan. Oke, perhatikan angka di belakang koma, angka 9. Kalau angka 9 yang di belakang koma, maka dia dibulatkan ke atas. Atau angka di depan tanda koma ini, itu ditambah dengan 1. 8 tambah 1 hasilnya 9. Lalu dibagi 3,4. Di belakang koma ada angka 4. Kalau angka 4 yang di belakang koma, maka dia dibulatkan ke bawah. Atau angka di depan tanda koma ini, itu ditambah 0. 3 tambah 0 hasilnya 3. Maka jawabannya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, lanjut lagi. Masih tentang pembagian. Kita ambil angka misalnya 9,6 dibagi 4,7 sama dengan. Perhatikan angka di belakang koma ada angka 6. Kalau yang di belakang koma ada angka 6, maka itu artinya dia dibulatkan ke atas. Atau angka di depan tanda koma ini, itu dia ditambah 1. Ini perlu kalian ingat. Maka 9 tambah 1 hasilnya 10. Lalu dibagi 4,7. Oke, yang di belakang koma ada angka 7. Kalau yang di belakang koma angka 7, maka itu artinya dia dibulatkan ke atas. Atau angka yang di depan tanda koma ini, itu dia ditambah 1. 4 tambah 1 hasilnya 5. Maka jawaban akhirnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Bagaimana? Paham, Pak. Mudah ya? Cukup Mudah. pahami ya? Oke. Kita lihat lagi anak-anak. Masih ada yang satu yang C. Itu apa ya? Operasi hasil operasi hitung dengan persen anak-anak. Dengan persen itu seperti apa ya? Coba perhatikan nih. Nih. Selain pembulatan kepuluhan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan-bilangan pecahan acuan itu diantaranya, di sini perhatikan, 0% itu sama dengan 0, 25% itu 1/4, 50% itu bisa 4/2 atau sama dengan 1/2, 75% itu sama dengan 3/4, dan 100% itu sama dengan 1. Perhatikan. Taksir 24% dari 2000. Nah, cara penyelesaiannya nilai 24% ini mendekati, berarti 25% kan ya, kalau 24% itu mendekati 25% atau 1/4. Artinya 1/4 dikali 2000 itu sama dengan 2000 dibagi 4 sama dengan 50. 25% nih. Dari sini paham nggak penjelasannya? Oke. Yang kedua nih, taksirlah 52% dari 795. Penyelesaiannya perhatikan. Nilai 52% itu mendekati 50. Karena apa?
2-nya 52 ini kan kurang dari 2-nya itu kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah, ya enggak? Jadi 50% atau 1/2. 1/2, sedangkan yang 795 itu mendekati 800. 795, maka dia bulatkan ke atas, gitu. Maka menjadi 800. Setengah dari 800 adalah 400. Bingung? Bingung pasti Mas ya. Pak Guru kasih videonya juga, biar kalian tidak pusing. Sabar ya. Bingung, Pak. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly Ya. untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Grammarly juga cocok bagi anak-anak kelas 4. Oke. Kecil banget suaranya, Dek. Tunggu, Dek. Lagi di dalam video. Pak, mana Pak? Nggak dengar kan? Mana Pak gambarnya? Iya, makanya itu. Pak Guru tes dulu. Pak Guru tes kok masih, apa namanya, kecil banget suaranya. Bukan Pak gambarnya. Hah? Gambarnya. Gambarnya hilang, Pak. Sabar, Pak Guru dengerin suaranya. Hai adik-adik. Oh, ini ada yang agak besar nih. Dengarkan. Kelihatan belum? Coba ya. Jumpa lagi dengan Kak Dewi. Kita akan mempelajari taksiran persen. Taksiran persen ini kita lakukan dengan membulatkan semua suku-sukunya menggunakan taksiran terbaik. Kita perhatikan ya. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama, 22% dari 185. 22% ini kita bulatkan. Kita bulatkan ya. Kita tulis di sini. "22". Angka satuannya angka 2. Angka 2 ini kita bulatkan menjadi 0. Bulatkan menjadi 0. Sehingga 22% ini kita bulatkan menjadi 20%. Kita tulis di sini ya taksirannya 20%. Dari, kalau ada kata dari, kita kalikan di sini. 185. 185. Ratusan. Kita bulatkan menggunakan pembulatan terbaik. Perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya angka 8. 8 ini kita bulatkan menjadi 1. Menjadi 1 ya, tambahkan sama di depannya. 1 tambah 1, 2. Sudah 2, terus angka 8 sama 5 ini kita buat 0,
0. Sehingga 185 ini kita bulatkan menjadi 200. Nah, dari pembulatan ini udah paham belum kalian? Paham. Ini, perhatikan Pak Guru ulangi ya, 22% itu kita lihat patokannya di sini anak-anak. Kenapa ini kok bisa jadi 0? Karena dia kurang dari angka 5 ya. Ya toh? Makanya dia ditambahkan 0. Seperti tadi itu loh. Paham? Paham. Nah, kenapa ini kok jadi 20? Karena ini perhatikan yang di sini. Ini 22% ini karena duanya itu kan kalau dia itu dibulatkan ke yang ke bawah. Jadi 0, jadi 20%. Kalau dia misalnya di sini itu 25, dia malah bukan jadi 22% lagi, bukan 20%, Nak. Kalau dia 25 atau 26, 27, 28 atau 29 ini dibulatkan menjadi 30 karena dia bulatkan ke atas. Paham? Paham nggak? Mana suaranya? Paham. Nah, begitu pula yang ini, Nak. Kalian lihat di sini ya. 185. 185 itu kalian lihat puluhannya di sini. Puluhannya di angka 8 ya. Puluhannya ini di angka 8. Lihat. 8 ini kan kalau di sini harus dibulatkan atau ke atas. Jadi ditambahkan 1. Di depannya ini harus ditambahkan 1. 8 ini harus ditambah. Karena dia lebih dari dibulatkan ke atas, lebih dari 5, berarti dia harus dibulatkan ke atas, ditambah 1 ini, 1 tambah 1, 2, jadi 200 nah ngitungnya. Kalau seumpama ini 185, itu jadi 149, dia dibulatkannya menjadi 100 saja nak, karena 49 itu kurang dari 50. Kalau di sini 175, dia juga dibulatkan menjadi 200. Kalau di sini 140, dia jadi 100 saja. Kalian lihat puluhannya. Paham? Paham. Lihat dulu videonya lagi supaya kalian lebih paham. Tuh. Lanjut. 20%. 20 per 100. Kalau ada persen, artinya per 100 dikali 200. Kita akan gunakan sistem coret antara pembilang dengan penyebut. Pembilangnya ada 01, kita coret 0-nya 1. Penyebutnya ada 01, kita coret 0-nya 1. 200 dan 10. Kita coret 0-nya. Kita coret 0-nya 1, coret lagi 0-nya 1. Hasilnya 2 dikali 20. 2 dikali 20, 40. Oke adik-adik, sudah paham? Untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, 48%. Kita bulatkan puluhan. Yang kita perhatikan adalah satuan. Kalau puluhan, kita perhatikan satuan. Satuannya 8. Kita bulatkan menjadi 1. Bersihin makeup dalam sekejap. Ova Micellar Water H2O. Angkat tambahkan sama di depannya. Nah, dia 48. Itu kalau dibulatkan jadi 50.
Karena 8 itu kan lebih dari 8 5. ini yang sudah kita bulatkan, kita buat 0. Jadi 48% ini kita taksirkan 50%. Kita tulis di sini 50% dikali 987. 987 itu kalau dibulatkan, kalian lihat puluhannya. Puluhannya itu kan 87. Kalau ratusan, kita perhatikan angka yang di tengah-tengah. Angka yang di tengah-tengah adalah nilai tempat puluhan. 8. 8 kita bulatkan menjadi 1. Menjadi 1, tambahkan sama yang di depannya, angka yang di depannya. 9 tambah 1, 10. Angka 8 yang sudah kita bulatkan, kita tulis 0. Angka 7 kita tulis 0 juga. Jadi 987 kita bulatkan menjadi 1000. Kita tulis di sini dikali 1000. 50%. 50 per 100 dikali 1000. Bisa kita gunakan sistem coret. Coret nolnya 1, coret nolnya 1. Coret lagi nolnya, coret lagi nolnya. 5 dikali 100. 5 dikali 100 hasilnya 500. Dari contoh ini, bagaimana anak? Kalian paham atau belum? Paham. Paham atau belum? Siapa yang masih bingung? Ayo, siapa yang bingung? Hah? Kalau sudah, ini nanti ada latihannya loh, nak. Sudah, Pak. Kita tes saja gimana? Hah?